Kalau untuk yang stunting tadi bagaimana cara mensosialisasikan ke masyarakat, Pak? Terutama koordinasi dari teman-teman yang di pusat ke teman-teman yang di daerah provinsi, bagaimana, Pak? Iya, jadi kita ada dua ya. Yang pertama, kita itu mencegah sebelum dia hamil, berarti kita memberikan penyuluhan bina keluarga kepada remaja. Itu yang pertama. Biar dia ngerti cara mempersiapkan 1000 hari pertama kehidupan sejak hamil sampai lahir umur 2 tahun. Kemudian yang kedua ada pendekatan namanya bina keluarga balita. Di dalamnya ada baduta namanya bawah 2 tahun. Sehingga kita ngumpulkan di desa-desa di posyandu-posyandu itu orang-orang yang punya anak kurang dari 2 tahun. Untuk kemudian kita berikan penyuluhan. Apa makanan yang cocok, apa untuk mencegah stunting. Karena stunting hanya bisa diatasi kurang dari 2 tahun. Kurang dari 2 tahun, oke. Pak, kematian akibat kanker serviks ini kan mencapai 18.279 per tahun ya, Pak ya. Ini apa, Pak, yang menjadi penyebabnya? Begini, jadi kesadaran kita untuk deteksi dini itu rendah. Ya, jadi ibu-ibu, mbak-mbak, perempuan-perempuan yang di desa-desa itu kalau mau di pap smear meskipun gratis belum tentu berangkat. Belum tentu mau. Belum tentu mau. Ya, karena privacy, Betul. Di negara-negara yang maju hal itu sudah tidak menjadi tabu lagi. Tapi ketika kita di desa itu, saya sebagai bupati itu kalau mengadakan pelayanan gratis pap smear itu untuk orang-orang supaya datang pap smear kesadarannya rendah. Padahal kalau kita ingin tahu kanker mulut rahim secara dini, pap smear jawabnya. Sekarang juga ada yang lebih mudah lagi namanya IVA. Jadi hanya disemprot pakai asam cuka di mulut rahimnya, kalau ada kankernya langsung sudah berubah jadi warna putih. Berarti kan ini, wow, berarti ini sudah ada kankernya. Kan mudah sekali. Asam cuka biasa ini ya, tidak usah cuka yang khusus-khusus. Itu disemprotkan di mulut rahim, IVA. Jadi ini kan simple sekali, murah, tapi sekali lagi kesadaran mereka. Nah, oleh karena itu kita sosialisasi pap smear, IVA, setahun sekali pap smear. Itu kemudian bagaimana, Pak, dari BKKBN untuk mencegah penularan kanker serviks pada wanita? Sebetulnya kanker itu tidak menular, ya tidak menular. Menurun pun tidak begitu ya, tetapi tidak menular, tidak menurun. Ya. Menurunnya ya ada tapi sedikit ya. Tetapi mencegah supaya tidak terjadi kanker yang banyak ini, caranya adalah kita mencegah kawin dini. Nah, ini penting. Ya, kawin dini, bukan nikah loh. Ya, kalau nikahnya apa delay tapi kawinnya dini sama aja. Kan ini nggak boleh ya. Jadi makanya orang yang usianya masih di bawah 19 tahun itu mulut rahimnya itu masih membuka. Istilah kedokterannya ekstropion. Sehingga daerah yang mau jadi kanker itu namanya squamous columnar junction. Daerah yang mau jadi kanker itu masih di luar. Sehingga kalau hubungan seks, daerah yang mau jadi kanker itu terbentur-bentur alat kelamin laki-laki. Nah kemudian dikelak kemudian hari ini menjadi initial process of pathologis menjadi kanker beneran. Umur berapa tadi, Pak? 19? Ya, kalau 18, 17, 16 ini masih riskan. Di bawah 20 ya, Pak ya? Iya, kalau yang amannya ya 20 sebetulnya. Maka di seluruh dunia hamil itu yang sehat 20 tahun sampai 35 tahun. Baik. Iya. Sehingga BKKBN ini kampanye 21 lah. Kalau toh meleset-meleset lah jadi 20 gitu ya. Tapi kalau meleset 19 masih riskan. Meskipun undang-undang 19 ya. Tetapi secara biologis sebetulnya sehat itu hamil sehat di usia 20 sampai 35. Jangan terlalu muda, jangan terlalu tua, jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak. Ya. Jadi itu ini sudah kompleks ya, Pak. Itu kan membuat kematian ibu itu kan karena terlalu muda melahirkan, terlalu tua melahirkan, terlalu sering melahirkan, sama terlalu banyak. Ya. Jadi 4 terlalu. Itu membuat jangan keterlaluan pokoknya begitu ya, Pak ya. Akhirnya jangan keterlaluan itu. Oke, baik, Pak. Ini tadi kita sempat membicarakan masalah nikah muda begitu, Pak. Kita salah satunya adalah programnya menekan untuk angka kelahiran supaya tidak adanya mungkin ledakan penduduk tadi, Pak. Betul. Ada program, Pak, untuk cara menekan nikah muda ini bagaimana? Mungkin sosialisasi dari teman-teman ke kaum milenial lagi, Pak. Betul sekali. Jadi kita ada namanya generasi berencana. Itu kan anak-anak muda semua isinya itu, ada anak SMA, ada juga mahasiswa. Lah inilah
kita punya networking bersama genre ini seluruh Indonesia, ada genre, ada duta genre. Mereka setiap tahun itu kita lombakan, kemudian akhirnya pemenangnya duta genrenya itu. Nah, kami akhirnya mempunyai komunitas bersama anak-anak remaja ini namanya genre ini tadi. Nah, ini menurut saya keren ini ya. Jadi kita mensosialisasi lewat itu. Terus nanti kita tunjang dengan aplikasi Siap Nikah tadi. Nah, itu dari situlah kita akan men-share tentang bagaimana agar tidak nikah terlalu dini atau kawin terlalu dini. Jadi memang ada sosialisasi juga Pak ya? Iya, itu media yang kita pakai itu. Baik Pak, kemudian bagaimana nih Pak menurut Bapak pentingnya kesehatan produksi bagi kalangan milenial ini? Ya, sangat penting sekali karena begini ya, jadi banyak orang itu tidak tahu tentang hal yang sepele. Hanya menstruasi saja dia tidak ngerti. Begitu dia menstruasi, dia nggak ngerti kalau apa itu menstruasi. Apakah menstruasi itu mempengaruhi perubahan moodnya? Nggak ngerti dia. Kapan moodnya bagus, kapan moodnya jelek. Ketika kemudian kita sudah datang menstruasi, dia nggak ngerti juga. Ya, anak-anak yang usia 16 tahun dia tidak ngerti bahwa mulut rahimnya itu masih ekstropion atau menghadap keluar. Kalau hubungan seks dia menjadi risiko kanker, dia juga nggak ngerti gitu. Inilah pentingnya kesehatan reproduksi. Anak-anak usia-usia muda juga yang belum 20 tahun tadi nggak ngerti kalau ukuran panggulnya itu belum 10 cm. Padahal diameter kepala bayi yang mau lewat itu diameternya hampir 10 cm. Sehingga ketika dia harus menyadari betul ketika umur 16 tahun, panggulnya itu belum 10 cm. Sehingga kalau mau melahirkan kepala bayi yang 9,8, 9,9 cm diameter pelipis kanan, pelipis kirinya, ya banyak korban lah. Bayinya mati lah, ibunya perdarahan lah gitu. Nah ini kan mereka nggak ngerti ini, iya. Nggak ngerti loh, sudah nikah nggak ngerti, mau nikah juga nggak ngerti gitu kan. Berarti menurut Bapak penting nggak Pak untuk kira-kira sosialisasi itu dilakukan di sekolah-sekolah? Sangat penting. Makanya saya kemarin mendatangi Pak Menteri Pendidikan. Saya sampaikan bahwa bagaimana Kespro ini harus masuk di sekolah dong, gitu kan. Karena banyak orang yang sudah kawin, sudah mau kawin, nggak ngerti. Bahkan saya juga ingin memasukkan gimana cara kalau sudah nikah itu bagaimana supaya anaknya perempuan, supaya anaknya laki-laki. Bisa diatur ya Pak? Kan ada teknisnya itu. Tujuannya apa? Biar anaknya nggak banyak. Karena kan banyak yang anaknya perempuan. Pengennya laki lagi, akhirnya pengen terus aja. Iya, terus bikin terus itu. Seperti ternyata perempuan terus dapat. Lah ya itu kan terus jadi mungkin termasuk 10 itu juga. Betul Pak, betul sekali Pak. Bapak saya dulu kan juga gitu, itu kan anaknya perempuan sampai 5 gitu. Yang ke-6 baru laki-laki. Tapi belum stop juga ternyata. Belum stop juga masih sampai saya. Jadi itu kan juga perlu gitu. Sehingga konseling pranikah itu kan perlu kayak gitu juga. Bagaimana cara kalau dia sudah mau nikah ya kita kasih lah teknis-teknis itu. Baik gitu. Pak. Terus kemudian bagaimana cara BKKBN untuk pendataan penduduk ini Pak? Ya, ini yang penting sekali. Jadi alhamdulillah kami di tahun ini, tahun 2020 itu dikasih dana dari pemerintah untuk melakukan pendataan keluarga. Jadi kita ada pendataan keluarga, kita tahun 2020 mendatangi 35 juta keluarga. Kemudian kita data, kita tanya anaknya berapa, jaraknya, kontrasepsinya pakai apa, kemudian dia bagaimana lingkungannya dan seterusnya. Jadi kami punya data dan ini data langsung diperoleh dari bukan data sekunder, primer langsung. Karena ini era milenial, ada nggak mungkin sistem yang kira-kira tidak perlu mendata keluarganya sendiri yang datang? Ya, kita memang sekarang kan mengembangkannya pakai gadget ya. Jadi pendataan ini 60% sudah pakai gadget ya. Jadi mereka tidak akan mengupdate data dengan tele ini istilah kita itu hanya pakai kadang-kadang kita telekonferensi, kadang-kadang begitu gitu. Jadi tidak harus langsung gitu ya. Tidak langsung, tapi kita modali juga dengan gadget masing-masing ya. Dengan teknologi, dengan bersinergi dengan kaum milenial sekarang begitu. Betul, ya Pak ya. Jadi, kita akan bahas lagi terkait dengan BKKBN Pak. Karena banyak sekali yang mungkin kita pengen gali begitu ya, dan juga profil Bapak sendiri gitu. Tapi usai jeda pariwara berikut, tetap bersama kami di program Toko Kita.